Tips menata hidup setelah kegagalan besar. Kegagalan tidak menghancurkan hidupmu. Yang menghancurkan adalah keyakinan bahwa hidupmu berakhir karenanya. Paradoksnya, banyak orang lebih takut gagal daripada salah langkah, padahal justru kesalahan besar seringkali menjadi titik balik paling jujur dari perjalanan manusia. Menurut data Harvard Business Review, 71% individu yang mengalami kegagalan besar dalam karir justru menemukan arah baru yang lebih bermakna dalam 5 tahun setelahnya. Artinya, kegagalan bukanlah akhir, tapi ruang kosong tempat hidup meminta kita menyusun ulang makna. Dalam kehidupan sehari-hari, kegagalan bisa hadir dalam berbagai bentuk, kehilangan pekerjaan, pernikahan yang kandas, bisnis yang runtuh, atau mimpi yang tak terwujud. Saat itu terjadi, dunia seolah berhenti. Orang-orang mulai menjauh, rasa percaya diri menguap, dan masa depan tampak kabur. Namun, justru di titik paling gelap itu, manusia diuji apakah ia hanya hidup untuk hasil atau juga sanggup belajar dari kehancuran. Karena sejatinya, menata hidup setelah gagal bukan tentang membangun kembali yang hilang, tapi membangun ulang diri yang hancur. 1. Akui kehancuran tanpa menyalahkan. Kebanyakan orang gagal bukan karena kegagalannya terlalu berat, tapi karena mereka menolak mengakuinya. Mengakui bahwa sesuatu telah runtuh bukan kelemahan, melainkan bentuk keberanian moral. Saat kita berani menatap reruntuhan tanpa menuduh siapapun, termasuk diri sendiri, disitulah proses pemulihan dimulai. Misalnya, seseorang yang kehilangan pekerjaan karena restrukturisasi perusahaan bisa saja terjebak dalam amarah atau rasa malu. Namun ketika ia berani menerima keadaan itu sebagai realitas yang harus dihadapi, bukan tragedi pribadi, perspektifnya mulai bergeser. Ia berhenti mencari kambing hitam dan mulai mencari arah baru. Dalam ruang reflektif seperti yang sering dibahas di logika filsuf, keberanian mengakui luka adalah langkah paling rasional untuk memulihkan makna hidup. 2. Ubah makna kegagalan menjadi pelajaran eksistensial. Kegagalan sering diartikan sebagai bukti ketidakmampuan, padahal dalam perspektif eksistensial, ia justru bentuk realitas paling manusiawi. Kegagalan adalah tanda bahwa kita berani mencoba sesuatu yang belum pasti. Tanpa risiko gagal, tidak ada bukti bahwa kita benar-benar hidup. Ambil contoh seseorang yang gagal membangun usaha pertamanya. Ia kehilangan uang, tenaga, dan waktu. Tapi di sisi lain, ia belajar cara membaca risiko, memahami pasar, dan mengenali batas dirinya. Itu bukan akhir perjalanan, melainkan fondasi baru yang tidak bisa dibeli oleh keberhasilan instan. Ketika seseorang mulai melihat kegagalan sebagai pengalaman pendidikan jiwa, bukan bencana, ia sedang menulis ulang makna sukses dalam hidupnya. 3. Jauhkan diri dari narasi heroik palsu. Budaya populer sering menggambarkan bangkit dari kegagalan sebagai kisah dramatis yang penuh motivasi instan. Faktanya, prosesnya jauh lebih sunyi dan panjang. Tidak ada jaminan seseorang akan langsung sukses setelah jatuh. Justru, masa tenang dan diam setelah gagal adalah ruang terbaik untuk berpikir jernih. Seseorang yang baru mengalami perceraian, misalnya, tidak perlu terburu-buru, move on, atau membuktikan diri bahagia. Kadang, yang ia butuhkan hanyalah waktu untuk memahami bagaimana ia sampai di titik itu. Menata hidup tidak selalu berarti melangkah cepat, tapi juga mampu berhenti dengan sadar. Di titik inilah, logika reflektif seperti yang dibahas di logika filsuf menjadi relevan. Hidup tidak selalu soal bangkit, tapi memahami kenapa kita jatuh. 4. Redefinisi nilai keberhasilan versi diri sendiri. Setelah kegagalan, banyak orang tanpa sadar masih mengukur keberhasilan dengan standar lama. Padahal, hidup yang telah berubah tidak bisa dinilai dengan ukuran yang sama. Menata hidup berarti mendefinisikan ulang apa yang benar-benar penting. Misalnya, seseorang yang dulu mengejar status sosial mungkin kini menemukan bahwa ketenangan lebih berharga daripada pengakuan. Kegagalan mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan tentang pencapaian, tapi tentang keutuhan batin. Begitu seseorang menyadari bahwa nilai hidup tidak perlu disetujui orang lain, ia berhenti mengejar validasi dan mulai membangun makna. Perubahan paradigma ini menjadi kunci agar hidup baru tumbuh dari akar yang lebih dalam. 5. Mulai dari langkah sederhana yang bisa dikontrol. Setelah jatuh besar, manusia cenderung ingin langsung memperbaiki semuanya. Padahal, justru kesadaran bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan membuat kita lebih waras. Fokuslah pada hal-hal kecil yang bisa dilakukan hari ini, bukan pada ambisi besar yang masih kabur. Contohnya, seseorang yang gagal bisnis bisa mulai menata ulang rutinitasnya, tidur cukup, menata keuangan dasar, memperbaiki relasi pribadi. Langkah sederhana tapi konsisten akan mengembalikan rasa percaya diri yang hilang. Karena sesungguhnya,
Kebangkitan bukan terjadi karena momentum besar, melainkan dari disiplin kecil yang dilakukan di saat orang lain sudah menyerah. 6. Jaga jarak dari lingkungan yang memperparah luka. Setelah kegagalan, tidak semua orang di sekitar kita akan memahami. Ada yang menghakimi, ada yang meremehkan, bahkan ada yang menasihati tanpa empati. Menjauh sementara dari lingkungan yang memperburuk keadaan bukan bentuk lari, tapi cara melindungi diri agar proses penyembuhan berjalan sehat. Seseorang yang baru gagal seringkali butuh ruang sunyi untuk memulihkan harga dirinya. Dalam ruang itu, ia bisa menulis, merenung, atau berdialog dengan dirinya sendiri tanpa tekanan sosial. Dari keheningan itu, muncul kejelasan arah. Menata hidup setelah gagal membutuhkan ruang batin yang tidak bisa tumbuh di tengah kebisingan penilaian. 7. Jadikan kegagalan sebagai fondasi identitas baru. Ketika seseorang mampu berdamai dengan kegagalannya, ia tidak lagi melihat masa lalu sebagai beban, tapi sebagai bagian dari struktur dirinya. Hidupnya tidak lagi tentang melupakan kegagalan, melainkan mengintegrasikannya. Di titik ini, ia tumbuh menjadi pribadi yang matang, bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena tahu bagaimana caranya berdiri lagi dengan kesadaran penuh. Contohnya, seseorang yang gagal dalam proyek besar mungkin kini memiliki kedewasaan untuk menilai risiko lebih jernih, memahami manusia lebih dalam, dan bekerja dengan integritas yang tidak goyah. Itulah bentuk kemenangan sejati, bukan sukses di mata orang, tapi tenang di dalam diri. Identitas baru lahir bukan dari kesuksesan, melainkan dari keberanian untuk tidak menyerah pada luka. Menata hidup setelah kegagalan besar bukan soal menambal yang rusak, tapi membangun ulang versi diri yang lebih sadar dan kuat. Kegagalan adalah ujian paling jujur bagi kedewasaan batin, dan cara kita meresponsnya menentukan arah hidup selanjutnya. Jika tulisan ini menyentuh bagian dari dirimu yang sedang berjuang, tuliskan di kolom komentar pelajaran terbesar yang kamu temukan dari kegagalanmu, dan bagikan agar lebih banyak orang belajar bahwa hancur bukan berarti berakhir.